Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali. Insyaallah dalam pembahasan kali ini saya akan menyampaikan materinya seputar ilmu sorof yang kaitannya dengan pengertian bina dan macam-macamnya bina itu sendiri. Ya, karena disebutkan bina jumlahnya ada 7, yang kalau kita bacakan dalam nadomanya shahihatun misalastun mudha'af lafifun naqisun mahmuzun ajwaf. Nah, pengertian dari bina itu sendiri huwa sigotul kalimatil malfudhati min haitsu jinsi hurufil usuli. Bina adalah bentuk atau sigot kalimat yang ditinjau dari segi jenis huruf asalnya. Nah, maksudnya ditinjau dari segi jenis huruf asalnya, ya, perlu kita ketahui bahwa pokok kalimat itu harus terdiri dari fa fiil, ain fiil, dan lam fiil. Nah, artinya antara fa fiil, ain fiil, dan lam fiil itu perlu kita bedakan. Apakah fa fiilnya terdapat huruf elat atau tidak? Apakah fa fiilnya nanti terdapat huruf hamzah atau juga tidak? Atau apakah ain fiil dan lam fiilnya dia hurufnya sama atau tidak? Jadi itulah nanti yang seputar akan saya jelaskan. Nah, mudah-mudahan nanti bisa dimengerti. Maka langsung saja kita masuk dalam pembahasannya. Di sini sudah saya tuliskan, ya, bina jumlahnya ada 7. Ada yang disebut bina soheh, bina misal, bina ajwaf, bina nafis, bina mahmud, bina lafif, bina mudha'af. Yang pertama saya bahas di sini adalah bina soheh. Nah, bina soheh itu adalah kalimat yang fa fiilnya, ain fiilnya, dan lam fiilnya tidak terdapat huruf ilat. Seperti lapan kataba ini. Nah, kataba dan kotala ini mengikuti wajan fa'ala. Ya, ini pokok kalimatnya. Nah, artinya kaf ini nanti disebut sebagai fa fiil, ta sebagai ain fiil, ba sebagai lam fiil, dan sesuai urutan dan posisi, ya. Sesuai urutan dan posisinya. Termasuk kotala juga disebut qafnya ini sebagai fa fiil, ta-nya sebagai ain fiil, lamnya juga disebut sebagai lam fiil. Nah, kenapa kataba dan kotala disebut sebagai bina soheh? Karena lafaz kataba dan kotala di sini antara fa fiil, ain fiil, dan lam fiilnya dia bukan huruf ilat. Karena jumlah huruf ilat itu ada 3, alif, wawu, dan ya. Nah, pada lafaz kataba dan kotala ini, ya, salah satu fa fiil, ain fiil, lam fiilnya dia tidak ada huruf salah satu yang ada 3 ini. Nah, itulah disebut dengan bina soheh. Kalau ada salah satu huruf ini, salah satu, ya, alif, wawu, dan iya, berarti bukan bina soheh. Misalkan contohnya adalah lafaz wa'ada. Nah, wa'ada, wawu disebut fa fiil. A ini ainnya disebut ain fiil, lamnya disebut lam fiil. Nah, pada lafaz wa'ada, nah, fa fiilnya ini dia berupa huruf ilat, salah satu alif, wawu, dan iya ini. Ya, karena hurufnya wawu disebut dengan huruf ilat, maka wa'ada bukan bina soheh. Jadi yang namanya bina soheh itu adalah kalimat fiil yang fa fiil, ain fiil, lam fiilnya dia bukan salah satu huruf ilat atau salah satu huruf yang ketiga ini. Atau pula yang disebut dengan bina soheh ada juga pengertiannya, ya, dia tidak terdapat huruf hamzah, contohnya amala. Hamzahnya sebagai fa fiil, minnya sebagai ain fiil, lamnya sebagai lam fiil. Nah, karena fa fiilnya berupa huruf hamzah, berarti amala bukan disebut bina soheh, tapi disebut dengan mahmud. Ya, mahmudnya adalah mahmud fa. Atau juga, dan sesuai dengan takrifnya, antara huruf ain fiil dan lam fiilnya hurufnya tidak sama. Contohnya adalah ini madada umpama, ya, kalau menjadi madda, ya, kalau proses ilat. Nah, mim sebagai fa fiil, la dal yang pertama sebagai ain fiil, dal yang kedua sebagai lam fiil.
Nah, karena pada lafadz madada ini antara ain fi'il dan fi'ilnya hurufnya sama-sama huruf dal. Berarti madada juga bukan disebut bina soheh. Sebutnya ini disebut dengan binanya adalah mudho'af. Nah, jadi bina soheh itu kalimat fi'il yang fa'ilan fi'ilnya tidak huruf elat, kemudian tidak juga terdapat hamzah seperti lafadz amala, dan juga tidak terdapat tad'if ya seperti lafadz madada. Itu pengertian daripada bina soheh. Kemudian kita masuk pada bina yang kedua. Nah, yang kedua disebut dengan bina misal. Nah, bina misal dibagi menjadi dua. Ada bina misal wawi, ada bina misal ya'i. Nah, bina misal wawi adalah kalimat fi'il yang fi'ilnya berupa huruf elat dan huruf elatnya adalah huruf wawu. Nah, seperti lafadz ini wa'ada dan lafadz warisa. Nah, wawu ini sebagai fi'il, ain sebagai ain fi'il, dal sebagai lam fi'il. Termasuk warisa, wawunya sebagai fi'il, ro-nya sebagai ain fi'il, fa-nya, sa-nya sebagai lam fi'il. Nah, kenapa wa'ada dan warisa ini juga disebut sebagai bina misal wawi? Karena fa fi'ilnya nih ya, berupa huruf elat dan huruf elatnya adalah wawu. Yang kedua bina misal, ada misalnya i. Contohnya adalah lafadz ini ya fa'a dan lafadz ya saro. Nah, kenapa ya fa'a disebut dengan bina misal ya'i, ya saro juga disebut dengan bina misal ya'i karena fa fi'ilnya ya fa'a ini berupa huruf elat dan huruf elatnya iya. Ini fa fi'ilnya ya-nya ya. Ya saro juga ini fa fi'ilnya. Nah, karena huruf elatnya adalah karena fa fi'ilnya adalah berupa huruf elat dan huruf elatnya adalah iya. Itu disebut juga dengan bina misal ya'i. Jadi perbedaannya antara misal wawi dan misal ya'i dilihat dari segi hurufnya. Nah, tapi lihat pada fa fi'il. Nah, pada ada hurufnya wawu, warisa hurufnya wawu. Ya, kemudian yang pertama fa fi'ilnya. Kemudian ya fa'a fa fi'ilnya iya, ya saro fa fi'ilnya juga iya. Itulah perbedaan antara misal wawi dan misal ya'i. Kemudian kita masuk bina yang ketiga. Yang ketiga adalah bina ajwaf. Bina ajwaf dibagi dua, ada ajwaf wawi juga ada ajwaf ya'i. Ya, sama seperti bina misal tadi. Nah, contohnya pertama kita bahas bina ajwaf wawi. Nah, ajwaf wawi itu pengertiannya adalah kalimat fi'il yang ain fi'ilnya berupa huruf elat. Huruf elatnya wawu atau iya. Contoh pada lafadz qawala di sini ya. Saya tulis wajahnya fa'ala. Kemudian di sini ada qawala. Nah, perhatikan karena ini jadi qaf ini kedudukannya sebagai fa fi'il, wawu sebagai ain fi'il, lam sebagai lam fi'il. Nah, ain fi'ilnya, nah pada lafadz qawala ini ain fi'ilnya dia berupa huruf elat. Huruf elatnya adalah wawu. Intinya ajwaf itu ya huruf elatnya ada di tengah-tengah atau berada di ain fi'il. Nah, qawala disebut dengan bina ajwaf wawi karena dia ain fi'ilnya berupa huruf wawu. Kemudian yang kedua adalah ajwaf ya'i. Contohnya adalah baya'a dan yasaro. Ya, hampir sama dengan bina ajwaf wawi. Cuma bedanya ajwaf ya'i adalah kalimat fi'il yang ain fi'ilnya berupa huruf iya. Seperti lafadz baya'a. Wajahnya fa'ala. Nih. Lafadz baya'a. Nah, ini pada lafadz baya'a juga terdapat huruf elat. Huruf elatnya berupa iya, iyanya ada di ain fi'il. Berarti baya'a disebut dengan ajwaf ya'i. Qawala disebut ajwaf wawi. Baya'a disebut ajwaf ya'i. Karena huruf elatnya yang bisa membedakan antara disebut ajwaf wawi atau ajwaf ya'i. Kemudian yang keempat. Yang keempat adalah bina nakis. Nah, nakis juga dibagi menjadi dua. Ada nakis wawi, ada juga nakis ya'i. Nah, contohnya nakis wawi. Ini
Ya, contohnya adalah lapan gojawa atau sarua. Nah, kalau ajwaf nakis wawi berarti huruf elatnya ada di lam fiil. Nah, seperti lapan gojawa. Nah, karena wajan gojawa adalah fa'ala. Nah, ogin sebagai fa, ya fa fiil, za sebagai n fiil, wawu sebagai lam fiil. Nah, karena lam fiilnya dia ini gojawa ini ya berupa huruf elat. Huruf elatnya adalah huruf elat wawu. Nah, berarti gojawa dan sarua karena huruf elatnya wawu dan berada di lam fiil, maka gojawa sarua disebut sebagai nakis wawi. Nah, kemudian yang kedua dari bina nakis adalah nakis ya'i. Contohnya adalah lapan rodia dan lapan saroya. Nah, termasuk juga lapan rodia. Nah, rodia wajannya adalah fa'ala. Berarti ro fa fiil dot ain fiil ia sebagai lam fiil. Nah, karena lam fiilnya berupa huruf ya, maka disebut sebagai bina nakis ya'i. Kemudian masuk ke bina yang kelima. Yang kelima adalah bina mahmud. Nah, mahmud itu sendiri artinya kalimat fiil yang salah satu fa fiil, ain fiil dan lam fiilnya dia terdapat huruf hamzah. Maka di sini mahmud dibagi tiga, ada mahmud fa, ada mahmud ain, ada mahmud lam. Nah, untuk membedakan antara tiga mahmud ini, kita lihat huruf hamzah. Hamzahnya letaknya di mana? Apakah di fa fiil, ain fiil atau lam fiil? Seperti lapan amala ya, pertama kita bahas mahmud hamzah fa ya, mahmud fa. Contohnya ada lapan amala. Wajahnya tetap fa'ala. Nah, hamzah sebagai fa fiil, mim sebagai ain fiil, lam sebagai lam fiil. Nah, karena pada lapan amala, nah fa fiilnya berupa hamzah, maka amala disebut sebagai mahmud fa. Nah, yang kedua mahmud ain. Nah, kalau mahmud ain berarti huruf hamzahnya ada di ain fiil. Contohnya sa'ala ini. Sa'ala wajahnya adalah fa'ala. Hamzahnya posisinya berada di ain fiil, maka sa'ala disebut mahmud ain. Ya, ini disebut mahmud ain. Nah, kemudian yang ketiga ya mahmud lam. Nah, kalau mahmud lam berarti hamzahnya berada di lam fiil. Contohnya seperti lapan qoro'a. Wajahnya fa'ala. Qoro'a ini sebagai hamzah ini sebagai lam fiil ya, karena posisi nomor 3, maka qoro'a disebut sebagai mahmud lam. Kemudian yang keenam adalah bina lafif ya. Lafif itu adalah kalimat fiil yang terdapat dua huruf elat. Terdapat dua huruf elat. Nah, huruf elatnya nanti apakah bertemu secara langsung atau huruf elatnya terpisah. Nah, kalau huruf elatnya bertemu secara langsung artinya berada di ain fiil dan lam fiil, maka disebut dengan bina lafif makrun. Kalau huruf elatnya terpisah antara fa fiil dan fa fiil dengan lam fiil berarti disebut dengan bina lafif makruh. Nah, di sini bina lafif, ingat bina lafif itu terdapat dua huruf elat ya pada sebuah kalimat. Nah, bina lafif dibagi menjadi dua. Ada lafif makrun, ada juga lafif makruh. Makrun artinya huruf elatnya dia bergandeng atau bertemu secara langsung antara ain fiil dan lam fiil. Contohnya langsung sawa nih. Ya, sawaya gitu ya, biar enak ya. Maka kalau diilat menjadi sawa. Sawa wajahnya adalah fa'ala. Sin sebagai fa fiil, wawu sebagai ain fiil, ya di sini sebagai lam fiil. Nah, pada lapan sawa ini terdapat dua huruf elat. Yang pertama huruf elatnya wawu, yang kedua huruf elatnya adalah iya.
dan huruf elatnya bertemu secara langsung. Artinya ada di ain fi'il dan lam fi'il. Maka sawa disebut sebagai bina lafif makrunun. Bina lafif makrun. Nah, yang kedua ya, lafif mafruk. Mafruk artinya huruf elatnya dia terpisah ya pada sebuah kalimat. Contohnya, saya contohkan di sini. Contohnya adalah wako. Ya, wakoya asalnya ya. Contohnya adalah lafaz wakoya. Nah, wakoya wajahnya adalah fa'ala. Nah, pada lafaz wakoya, perhatikan ada dua huruf elat. Pertama huruf elatnya wawu. Yang kedua huruf elatnya adalah ya. Nah, antara wawu dan ya ini terpisah dengan huruf qaf ini yang disebut dengan huruf soheh. Nah, berarti wawunya ada di fi'il, kemudian ianya berada di lam fi'il, terpisah oleh ain fi'il. Nah, berarti wakoya disebut sebagai bina lafif mafruk. Kemudian yang terakhir adalah bina mudho'af. Yang terakhir binanya mudho'af atau yang ketujuh ya, karena total bina tadi saya katakan di awal jumlah bina itu ada 7. Nah, yang terakhir adalah bina mudho'af ya, saya tulis di sini. Ya, yang ketujuh binanya adalah mudho'af. Nah, pengertian daripada bina mudho'af itu sendiri adalah kalimat fi'il yang ain fi'il dan lam fi'ilnya hurufnya satu jenis atau hurufnya sama. Contohnya seperti lafaz madada. Nah, wajahnya fa'ala. Nah, mim sebagai fa'il, dal ini sebagai ain fi'il. Yang pertama ya, dal pertama sebagai ain fi'il, dal kedua sebagai lam fi'il. Nah, antara ain fi'il dan lam fi'ilnya hurufnya sama, yaitu huruf dal. Ini yang pertama, ini yang kedua. Nah, kalau ada kalimat ain fi'il dan lam fi'ilnya hurufnya sama, maka disebut sebagai binanya adalah bina mudho'af. Atau contoh lain, seperti lafaz faroro. Nah, faroro juga wajahnya adalah fa'ala. Nah, pada lafaz faroro, nah, fa-nya ini sebagai fa fi'il, ro yang pertama sebagai ain fi'il, ro yang kedua sebagai lam fi'il. Nah, antara ain fi'il dan lam fi'il hurufnya sama. Ya ini faro, ro yang pertama, ini yang kedua juga hurufnya ro. Nah, maka faroro ini disebut sebagai binanya adalah bina mudho'af. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.